Pandemi COVID-19 telah mengguncang dunia. Banyaknya keluarga kehilangan para sosok pencari nafkah utama. Indonesia kini menghadapi ancaman gempa megatrust yang berdampak besar terhadap keselamatan jiwa dan ekonomi. Memiliki asuransi jiwa menjadi langkah bijak untuk melindungi keluarga di masa depan. Ntar saya bawain gelasnya ya nih. Kalau makannya dulu nih. Ada apa nih? Enak nih. Jadi enak nih. Iya dong. Makan. Ada apa nih ngomong nih? Ini loh Bu. Jadi kan tadi tuh aku lihat berita. Oh iya? Iya berita di TV. Makanya Indonesia bakalan ada fenomena bencana alam gitu. Waduh, kalian ada yang tahu nggak nih? Bencana alam gempa. Iya gempa yang mega itu yang mega itu bahasa apa? Bukan Megatron. Apa ya? Lupa. Mega yang presiden? Bukan. Ini namanya aneh, kita nggak tahu orang kampung apa ya namanya. Megatrust. Wow. Sama itu gempa gitu. Iya gempa Megatrust. Itu dari BMKG masih tahu. Katanya kita harus waspada. Tapi kita bingung ya kan? Iya. Selama ini juga gempa biasa aja nggak sih ya? Iya. Megatrust itu bedanya. Katanya Megatrust ini tuh gempanya itu sambil diiringi sama tsunami besar. Tsunami? Waduh, kita bakal terdampak dong karena kan di sebelah kita ada pantai. Iya, kita keluarga pesisir pantai ya. Kita bingung banget. Ya udahlah, biarin itu mah gempa-gempa ntar juga kita nggak apa-apa. Jangan biarin aja. Aku kan sebagai kepala keluarga ya. Iya, kamu iya. Istri kamu gimana, anak kamu gimana? Itu aku udah selalu ya kita juga. Nanti kita lihat aja dari pemerintah kalau ada potensi tsunami baru kita tertib. Iya, tapi emang ada potensi tsunami dari BMKG udah dihitungin, makanya kita disuruh waspada kayak gitu, ada peringatannya. Kok goyang? Kayak nani ya? Oh, astagfirullahaladzim ya Allah. Assalamualaikum Bapak. Masuk dulu. Iya. Aroma-aroma ini ada apa nih di sini, Bu? Ini loh berita duka ya. Yang kemarin kita kejadian gempa itu yang sama Bapak Hati. Yang di sendiri itu. Iya, kasihan banget. Sedih banget. Kayak keluarganya juga kan anak-anaknya masih kecil. Iya. Meskinya juga nangis aja. Mungkin kayak kita kasih bantuan kali ya. Kita minta sumbangan dana gitu biar bisa membantu keluarganya Pak A yang ditinggalin. Kita tolong ke Pak RT gitu agar kita bisa membantu keluarganya Pak A yang ditinggalkan. Assalamualaikum. Halo Sobat Cerdas. Selamat datang di podcast Cerdas Finansial. Nah, kami dari kelompok 2, aku Fiskansianti, aku Suzena. Saya Radha Bukan, saya juga Akbar ada ciri. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting, yaitu menggali lebih dalam mengenai asuransi jiwa. So, hari ini kita membahas topik yang sangat penting namun seringkali diabaikan oleh banyak orang. Asuransi jiwa. Hidup cerdas dengan asuransi jiwa. Oke, asuransi jiwa adalah program perlindungan untuk yang tertanggung itu membayar uang pertanggungan kepada asuransi untuk memberikan uang pertanggungan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan, begitu. Bener banget.
Nah, makanya dari itu hari ini kita bakal ngobrol dan sharing bareng narasumber kita. Beliau bernama Pak Rali. Nah, Pak Rali ini bakalan sharing seputar asuransi yang memberikan pengetahuan kepada kita. Langsung aja, tanpa berlama-lama, kita persilahkan kepada Pak Rali untuk gabung bersama kita. Selamat siang, Pak. Oke. Gimana nih kabarnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, lebih dalam lagi apa itu asuransi jiwa, kita langsung tanyakan saja kepada Pak Rali. Menurut Bapak, apa sih itu asuransi? Jadi asuransi itu dimana si klien asuransi itu membayarkan premi kepada asuransi dan nantinya asuransi itu akan membayarkan ganti rugi apabila terjadi sesuatu kepada klien. Oke, baik. Itu kan berarti pengertian secara umum mengenai asuransi itu sendiri. Di sini kita akan mulai pembahasan, kita buka dengan yang namanya yang sangat fenomenal yang ada di global, yaitu tentang isu mengenai COVID-19. Di sini kita sudah melihat bahwa kita mendapatkan sumber dari Allianz. Allianz itu adalah perusahaan asuransi. Mereka menyatakan bahwa pendapatan asuransi jiwa di Indonesia pulih cepat di masa pandemi. Di sini datanya bahwa kinerja industri asuransi jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 23,7% pada bulan Juni 2020 dibandingkan dengan pendapatan di bulan Juni 2019. Ini ada peningkatan di tahun 2020. Nah, faktanya bahwa perusahaan Allianz Indonesia juga berhasil menyumbangkan pertumbuhan positif yang signifikan bagi industri sebagai hasil kerjasama. Oke, next lagi ada fakta data yang baru kita riset itu mengenai isu megatrust yang belum lama ini itu sangat-sangat gempar di media sosial. Di sini pendapat dari BMKG sendiri bahwa tanggap potensi megatrust. BMKG serukan kesiapsiagaan tanpa kepanikan. Di sini pas banget nih pembahasannya berujung kepada asuransi jiwa. Di sini secara langsung kita tuh akan diserukan untuk kesiapsiagaan tanpa kepanikan dengan kita berasuransi jiwa itu sendiri. Oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi? Nah, benar banget ya kan. Tentunya dengan adanya fenomena tersebut, apalagi kita sudah mengalami COVID-19 dan digegerkan dengan fenomena megatrust, ya kita perlu protek perlindungan untuk diri kita maupun keluarga. Nah, Pak Rali, kita menanya nih, menurut pandangan Pak Rali, bagaimana sih literasi masyarakat terhadap pentingnya asuransi jiwa? Jiwa? Iya, betul. Ya, sangat penting. Nah, itu mana asuransi itu kan perusahaan yang mereka itu bercimpung dalam apa ya sebetulnya itu, kalau kita bilang chance atau keadaan genting. Jadi di mana perusahaan itu mempersiapkan dana bagi kita agar kita tidak nanti begitu kita terkena suatu masalah, kita tidak terlalu terbebankan dengan dana-dana itu. Sebenarnya bagus si perusahaan asuransi itu, cuma literasi masyarakat kurang ya, dikarenakan yang banyak. Pertama, literasi masyarakat masalah ekonomi saja masih sedikit, apalagi masalah asuransi. Juga masih ada beberapa pendapat ulama yang mengharapkan asuransi karena terdapat koridor dan maisir di perjudian, di mana antara itu sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang tidak terjadi. Karena asuransi kan bermain dengan masa depan. Betul. Jadi kita itu memang sangat membutuhkan asuransi ya untuk protek diri kita, apalagi banyak sekali masyarakat yang memang belum tahu manfaat dari asuransi itu sendiri. Dan terima kasih juga kepada Pak Rali yang sudah bersedia menjadi narasumber kita, memberikan pemahaman baru yang penting untuk kita semua. Ini aku izin bertanya ya Kak. Nah, menurut Kak Indri sendiri, apa saja sih faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam memiliki asuransi jiwa?
Seperti itu, Kak. Faktornya banyak banget. Aku sebutin ya. Pertama tadi kurangnya edukasi. Jadi banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan keuntungan dari asuransi itu sendiri. Juga cara kerja asuransi. Karena mereka pikir asuransi kita menabung, tapi nanti kemudian kemana uang yang kita tabung itu? Karena mereka nggak tahu cara kerja dari asuransi itu sendiri. Lalu kedua, persepsi biaya. Mereka berpikir bahwa untuk asuransi kita harus mengeluarkan banyak uang. Belum lagi adanya kenaikan setiap tahun dari OJK. Karena setiap asuransi itu memiliki kenaikan tiap berapa tahun bunganya. Jadi mereka tidak tahu cara kerja dari asuransi itu sendiri. Makanya dari situ kurangnya literasi dan edukasi, balik lagi. Lalu ketidaktahuan, kurangnya pengetahuan tentang resiko juga. Karena mereka nggak tahu cara kerjanya, mereka juga nggak tahu resikonya kayak gimana, kayak gitu. Dan kayak mereka juga nggak tahu kalau misalnya mereka nggak punya asuransi, mereka akan kayak gimana, dan kalau mereka punya asuransi, mereka akan kayak gimana. Jadi itu ada plus minusnya dan lebih banyak minusnya sebenarnya. Karena kalau misalnya kita punya asuransi, after kita misalnya pass away, kayak meninggal atau terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, ahli waris itu tadi yang sudah dijelasin sama ahli waris itu punya kesempatan untuk biaya pendidikan lanjutan atau untuk kehidupan selanjutnya after pencari kerja. Makanya diwajibkan sebenarnya dalam satu keluarga di mana dia adalah pencari nafkah, dia adalah diwajibkan untuk diasuransikan hidupnya, diasuransikan jiwanya. Karena saat dia misalnya terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan atau meninggal, jadi keluarga yang ditinggalkan tidak keberatan akan biaya tanggungan setelahnya. Lalu faktor yang lain juga yang mempengaruhi adalah keterjangkauan. Jadi tadi banyak, karena beberapa kita itu kan Indonesia banyak pulau-pulau ya, dan itu banyak banget yang tidak merata ekonominya. Jadi kalau misalnya andaikan memang kalau di Jawa, di Pulau Jawa semuanya rata, pendidikan, terus ekonomi, gimana dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Kalimantan, yang di Papua mungkin, dan itu mungkin karena terjangkauan semuanya, mereka juga nggak tahu gimana cara dapetinnya, udah gitu pendidikannya juga nggak tahu, terus cara dapetinnya gimana, mereka nggak akan tahu. Terus budaya dan tradisi, kayak tadi yang Fiska jelaskan, mungkin kebanyakan mereka masih berpikir karena tadi ekonomi, karena tadi edukasinya kurang dan masih terbawa oleh ajaran orang tua. Mereka masih memikirkan untuk bagaimana menabung tanpa ribet gitu loh. Ya udah disimpan aja di lemari, di bawah kasur kayak gitu. Terus aksesibilitas. Jadi kalau misalnya keterbatasan akses informasi dan layanan asuransi dapat menjadi hambatan juga kayak gitu. Dan persepsi resiko. Jadi mungkin mereka mikirnya ya udahlah, mati tinggal mati, gimana nanti kayak gitu. Semuanya lagi tergantung dari ekonomi dan edukasi. Oke, baik Kak Indri. Ternyata banyak banget ya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat itu tuh tidak terlalu aware terhadap asuransi jiwa. Oke, berarti itu bisa kita pelajari lebih lanjut lagi nantinya. Udah boleh untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Menurut kakak nih, bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi jiwa? Tadi kan faktor yang pengaruhnya karena edukasi. Berarti apa yang kita bisa naikkan lagi? Edukasinya yang kita naikkan. Kalau misalnya tadi kita faktor-faktor yang kenapa orang-orang itu nggak pilih ya asuransi, dan ini adalah yang menaikkan asuransi. Berarti kebalikannya, kalau misalnya edukasinya kurang, berarti untuk meningkatkan kesadaran dengan edukasi, dengan kita berikan penyuluhan-penyuluhan, kampanye, atau kita kerjasama dengan pemerintah atau dengan
program-program dari keuangan itu sendiri, atau bisa juga pendekatan secara personal sama masyarakat face to face, atau misalnya berikan promosi kayak diskon atau promosi untuk meningkatkan nilai dari itu sendiri. Oke, baik Kak. Jadi begitu secara strateginya. Boleh untuk yang teman yang lain kalau ingin ditanyakan. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas dampak dan juga faktor. Di sini tuh saya ingin menambah atau ingin bertanya lebih lanjut mengenai apa sih? Oh, tadi kita sudah membahas. Ulang. Oke, baik. Tadi kan sudah dibahas yang mengenai faktor dan juga strategi. Di sini saya ingin bertanya lebih lanjut, Kak. Nah, apa sih dampak kepemilikan asuransi jiwa terhadap stabilitas keuangan individu dan juga keluarga? Seperti itu, Kak. Dampaknya bisa positif sih, tapi dapat juga positif yang berkelanjutan. Positifnya, kalau misalnya kita punya stabilitas asuransi jiwa, kalau misalnya sesuatu yang tidak diinginkan kepada pemilik polis atau pekerja pencari nafkah itu sendiri, misalnya meninggal atau kecelakaan yang tidak diinginkan, ada asuransi yang bisa dia berikan kepada ahli waris, dan itu bisa dilanjutkan juga dengan untuk biaya pendidikan, terus mengurangi stres dari keluarga udah ditinggalin, nggak punya harta, kan kayak mana ya, pusing banget. Jadi mengurangi stres juga. Terus untuk juga kalau misalnya pemilik polis juga punya pembayaran hutang atau kredit, itu juga bisa dibayarkan melalui dari asuransi polisnya sendiri. Oke, baik. Jadi dampaknya sendiri itu positif banget ya, Kak, ketika emang masyarakat itu mempunyai dari asuransi jiwa. Oke, mungkin ada yang lain lagi, teman-teman? Oke, jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini ialah minimnya literasi keuangan masyarakat dalam asuransi jiwa itu memang menjadi masalah yang cukup krusial. Banyak orang yang masih belum paham betapa pentingnya punya perlindungan finansial melalui asuransi jiwa. Beberapa faktornya seperti kurangnya edukasi, stereotip negatif, prioritas finansial yang lain, komunikasi yang kurang menarik dari pihak asuransi, lalu kurangnya akses ke produk asuransi yang terjangkau. Solusinya yaitu harus ada pendekatan edukasi yang lebih santai dan relevan, misalnya lewat media sosial, komunitas, atau konten kreatif lainnya. Oke, bener banget nih apa yang udah dijelaskan oleh Kak Indri, yang memang benar gitu. Asuransi jiwa ini tuh sangat penting gitu. Terima kasih juga untuk narasumber Kak Indri yang sudah memberikan insight baru untuk kita semua yang udah menyempatkan waktunya di malam ini. Terus juga banyak banget nih kita mendapat informasi pemahaman yang baru gitu. So, teman-teman ingat, asuransi jiwa itu bukan soal ketakutan, tetapi bentuk cinta, rasa tanggung jawab. Nah, ini bukan tentang meninggalkan harta atau warisan materi, tapi untuk memastikan bahwa keluarga yang kita tinggalkan tetap memiliki pegangan hidup dan kelanjutan hidup untuk seterusnya. Jadi, jika kamu memiliki orang yang kamu sayangi dan tanggung jawab untuk mereka, maka asuransi jiwa ini adalah langkah penting yang patut dipertimbangkan. Mari jadi pribadi yang bijak, lindungi diri, lindungi masa depan keluarga. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Salam cerdas finansial. Lindungi masa depan. Hidup cerdas. Hidup cerdas dengan asuransi jiwa. Bye, Sobat Cerdas. Terima kasih teman-teman yang udah ngundang aku, udah invite aku. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih juga. Terima kasih, Kak Indri. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.